Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembari, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sembari menunggu yang lain, tadi ada yang request untuk tutorial cara untuk melaksanakan PPDB jenjang SD. Tadi kita sudah ketahui bersama bahwasanya PPDB SD untuk tahun ini diwajibkan secara online. Untuk pelaksanaannya silahkan kita di sini tinggal kontrol beberapa sekolah mana saja yang sudah atau belum. Nanti Kanan. kalau ada pertanyaan di sini ada narasumber kita, ada Pak Wahyu Yoga Pratama selaku pengembang developer masternya of master dari PPDB Kabupaten Kebumen. Kemudian ada Mas Herman Rianto senior PPDB Kabupaten Kebumen. Kemudian ada yang Mbau Rekso di perencanaan yaitu ada Mas Sri Bayu Aji Kuncoro. Nah, itu yang rambutnya sudah mulai tipis. Ya, perkenalkan ini tim baru kita di perencanaan dan ada dua mbak-mbak. Yang satu ada Mbak Nur Latifah yang dulunya di UPT Sempor atau Korwil Sempor dan yang satunya Mbak Sari yang dulu UPT atau Korwil Bal. Kemudian ada satu P2K baru penggantinya Mas Mansur ada Mas Febrian. Jadi kami di perencanaan sekarang berenam sementara belum punya induk. Jadi kita masih nebeng untuk pimpinan kita di Subbag Keuangan yaitu Bu Roro. Jadi kita masih disapih, belum punya pimpinan secara langsung. Itu curhat, sekedar curhat ya. Lanjut terkait dengan PPDB, akan saya share screen. Share screen. Oke, terlihat di depan sini ya. Sudah terlihat? Tampilannya sudah terlihat? Tampilan web? Sudah. Oke, ya. Untuk PPDB, ini masih loginnya saya. Saya coba contohkan ya, login pakai salah satu SD. Di sih, yang hilang bu. Nanti Gambar mikir terlihat jelas tampilan layarnya? Jelas, Mas. Oke. Hmm. Masih terlihat nggak? masih. Ya, masih yang tadi. Eh, oke. Saya coba login. Ini penggunaannya standarnya itu NPSN, kemudian passwordnya pas. Kemarin sudah di-share ya. Edward Apa? One. Ya, pas. Word. Word. Jadi pas, S-nya double, Word satu. Ini masuk seperti ini. Saya acak, saya contohkan untuk SD Negeri Patok Gawe Mulyo. Terlihat ya? Uranon. Yo, Oh, Terlihat jelas nggak? jelas, Mas. Oke, kemudian, nah ini seperti ini tampilannya. eh.
untuk menambahkan ini kan Anda memiliki kuota 28 penerimaan siswa baru dibatasi 28. Nah, kalau yang dari TK silahkan dicari, ini ada beberapa pilihan berdasarkan nama, berdasarkan NISN atau asal sekolah. Tapi kalau saran saya Mm-mm. cari berdasarkan sekolah. Perhatikan Siap, NISN siap. NPSN-nya ya. Kalau namanya bisa berbeda sama dan pastikan NPSN-nya berbeda. Ini saya contohkan TK Pertiwi, kemudian cari peserta didik. Seperti ini. Nah, ini kemudian tinggal ditambahkan. Gitu ya. Mudah caranya ya. Ih, Ya, kemudian kalau ada yang di sini tidak ada, nanti di TK ini tidak ada. Monggo jenengan coba cari pakai NISN ya, pakai NISN. Jadi khusus daerah Kebumen ya, Mas? kenapa? Khusus daerah Kebumen ya, TK Ya, dan PAUD-nya. Oke. betul. Yang TK dan PAUD-nya hanya ada di Kebumen. Kemudian kalau ada luar daerah, nanti pakai ini, siswa baru luar Oh, daerah. Nah, siap, ini siap, siap. ya tinggal diisikan aja nama, NISN, ya, kemudian NIK, kalau tidak ada diisikan dengan NA saja. Kemudian NPSN sekolah asal, nama sekolah asal. Kalau memang eh, dia itu tidak berasal dari sekolahan, dari rumah tangga, tidak usah diisi atau diisi NA saja nggak apa-apa. Ya, itu Oke. ada yang mau ditanyakan terkait dengan fitur ini. Tadi Nyun Sewu sudah di-share sama beliau Kepala Bidang SD di grup kepala sekolah untuk melaksanakannya. Baru 8 ya tadi. Ya, jadi kuotanya 28, silahkan diseleksi sebagaimana mestinya ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tadi ada notif. Ini loh Mas, ada notif tidak terdaftar, tapi tak cek reload ternyata masuk. Ya, sudah masuk ya. Ya, Ya sudah. silahkan dikerjakan kepada rekan-rekan SD agar kita bisa kontrol di sini siapa aja peserta didik yang belum dapat sekolah. Oke, termasuk nanti untuk swasta juga kita buatkan. Jika ada kuotanya memang paralel, itu nanti silahkan kabari kita untuk menyesuaikan. Sekali lagi, untuk patokannya atau secara hukumnya itu menggunakan SK zonasi yang dikeluarkan surat keputusan Bupati Kebumen. Ya, jadi monggo surat keputusan Bupati Kebumen dilaksanakan dengan baik. Jadi yang memutuskan itu bukan saya, Mas Herman, atau Pak Yoga, tapi surat keputusan itu dikeluarkan oleh Bupati Kebumen. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Karena belum. Oke, untuk SD yang terkait tadi sudah bisa dipahami ya, terkait dengan alur untuk proses yang dilaksanakan oleh SD. Mas Yoga mungkin ada yang mau ditambahkan, Mas Yoga? Oke, untuk swasta sudah dibuka ya. Kemudian lanjut untuk PPDB SMP, mungkin ada yang mau ditanyakan, baik dari operator SD ataupun dari operator SMP. Jurnal Silakan. bae mana sih njot datan manualnya nang sekolahan, antar data nang sekolahan. Gak Kalau pinter. kalau mau tanya jangan Mobilisasi gremeng. kue kan intinya kayak gini sekolahan kelas ini ke 28. Dadi engko nggak punjulkan 28 ke orang uli menerima. Dadi engko Ya nggak anu kayak gitu. sekolah nurung de murid kue itu stop kon ngewehi lewatnya Ya, silahkan. Monggo kalau ada yang ingin ditanyakan. Halo Ya, Mas Wahyu.
Silahkan kalau ada yang Untuk ingin. yang dari RA tidak melaksanakan sekolah TK ataupun PAUD, yang NISN maupun NPSN ditulis NA gitu aja. Betul, di NA aja. NA. Oh, Ini ada yang JJ, tanya terima lewat kasih. chat, mungkin karena sudah mapan, perubahan titik koordinat masih bisa di SMP, sekolah yang dituju. Ya, nanti silahkan untuk ke SMP yang dituju untuk melakukan penyesuaian titik koordinat ataupun data identitas yang lain. Silahkan, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau untuk yang ke SMP, kalau tanggal ini sudah afirmasi, besok bisa untuk pindah ke zonasi apa tidak ya? Bisa, kalau tidak keterima di afirmasi, besok tidak perlu verifikasi berkas lagi, tapi cukup melakukan pilihan ya dari rumah bisa. Oh, JJ, terima kasih. Pak Dan, Herman, sedikit ya, tanya Pak Herman. ya, Untuk Herman, untuk ada yang mau SD, tanya? nggih. Untuk SD ini sudah tidak punya akses untuk ngedit nggih. Ngedit itu titik Sudah tidak, koordinat. sudah tidak. Berarti harus di SMP-nya nggih. Betul, Oke, oke, oke. Terima kasih. sama-sama. Yang lain silahkan. Mas Arif Hidayat. Nah, ini tanya, Leres Mas, sudah ada share Pak Kabit tentang 28 sisa perombel. Maaf, menurut sikapnya suatu sekolah, bagaimana? Apakah perlu ditanyakan? Oke, untuk perankingan SD, pastikan yang diambil itu urutannya adalah satu zona. Jadi satu desa ya. Untuk SD kan satu desa zonanya. Kemudian kalau satu desa itu ternyata lebih banyak dari 28 atau kuota yang tersedia, diurutkan berdasarkan yang umurnya paling tua. Tapi kembali lagi paling tua itu untuk yang zonasi. Kalau yang afirmasi silahkan diurutkan. Jadi kuota afirmasi ada sendiri. Jadi yang miskin dan paling tua sejumlah kuota afirmasinya ya. Ada kan kuota afirmasinya? Jadi misalnya 5 afirmasi. Jadi itu diambil 5 yang tertua miskin dulu. Nah, setelah itu sisa kuotanya tinggal yang paling tua yang sedesa tuh ya. Jadi itu bisa memenuhi semua yang sudah ditetapkan oleh Bupati Kebumen. Mas Arif Hidayat bisa dipahami nggih? Bisa. Oh ya sudah jawab bisa itu. Dari Pak Tri ini, mohon maaf izin bertanya, dalam pendaftaran jalur afirmasi siswa belum verifikasi ke sekolah tujuan pilihan pertama. Bolehkah menghapus pilihan kedua karena masih ingin mencoba jalur lain di sekolah pilihan pertama? Apabila padanya tidak diterima di sekolah pilihan pertama, apakah masih bisa mendaftar di sekolah pilihan kedua yang sebelumnya dihapus? Terima kasih. Ini bingung saya sebenarnya, karena pilihannya hanya ada 2. Kalau besok hanya ada jalur umum, itu otomatis. Kalau yang itu pasti prestasi, yang dari luar daerah pasti otomatis ke prestasi. Kalau yang dalam daerah itu besok urutannya adalah yang pertama jalur zonasi pilihan pertama. Jika tidak keterima atau di luar kuota, dia akan terlempar ke jalur prestasi pilihan pertama. Kalau tidak masuk juga akan terlempar ke rankingan di jalur zonasi pilihan kedua. Kalau tidak keterima lagi akan terlempar
ke jalur prestasi pilihan kedua. Kalau tidak keterima lagi, akan masuk ke pilihan ketiga, yaitu swasta. Sudah jelas nggih? Kecuali untuk jalur perpindahan orang tua, itu nanti akan di ranking tersendiri. Sudah jelas? Jelas, alhamdulillah. Ada yang belum jelas? Silahkan ditanyakan kalau ada yang belum jelas. Boleh menyalakan mic jika ingin bertanya. Pak Yoga dari dulu, Pak Yoga. Monggo, kalau ada yang ingin bertanya. Dari Mbak Wiwit Utami, ini tidak mau menyalakan mic. Mas Wahyu, kalau siswa yang mau ditarik malah masuk ke registrasi siswa luar daerah, solusinya bagaimana? Registrasinya bisa dibatalkan? Bisa. Bisa. Jadi kalau yang salah narik bisa dibatalkan. Ya, kemudian ini ada satu lagi dari Mas Imam Sugianto. Untuk PPDB SD, jika calon siswa bukan dari TK PAUD, bagaimana Pak? NISN dikosongi atau seperti apa? Ya, betul. Lewat diisi NA saja, N.A. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari SD Negeri Mengkowo. Perubahan tikor di SD mbok dikasih kesempatan lagi buat rubah, sih banyak error tikornya. Sudah tidak dibuka karena sudah pelaksanaan. Dari kemarin kemana jenengan? Surat sudah kita sampaikan di awal-awal. Nggih. Jadi kalau kita masih buka terus, nggak selesai-selesai PPDB-nya. Geser-geser terus. Nggih. Mohon maaf. Gitu ya. Jadi untuk perubahan titik koordinat kita sudah beri kesempatan dari awal perbaikan lewat Dapodik, kemudian kemarin juga sudah diberi kesempatan untuk merubah di sistem aplikasi dan sudah dijelaskan. Saking baik. Gitu nggih. Mohon maaf, bukan maksudnya untuk menyinggung perasaan, tapi Anda sendiri yang memancing keributan. Mas Yang Wahyu bisa mau membatalkan nanya. registrasi siapa nggih? Mbak Wiwit Umami. Ya, yang bisa meregistrasi apa ini? Registrasi masuk SMP atau SD? Kalau SD, oh wis lewat Dapodik jenengan ora maca surate, wong pun ngedite nang NSN do data malah ngedite nang Dapodik. Angel. SD ya yang bisa bisa menghapus itunya sendiri, membatalkan registrasi, ada menunya. Nggih. Mas, mau nanya Mas. Ya, saya mau menjawab. Gini, tadi pagi kan sekolah kami ngecek DTKS-nya masih bisa, tentang siang udah nggak bisa dan ternyata setelah baca grup itu hak aksesnya di desa. Kebetulan kami mendapatkan SKTM itu ada yang tidak mencantumkan ID DTKS, Mas. Berarti itu baiknya gimana nggih? Langsung ditolak atau suruh balik lagi ke desa, suruh bawa lagi yang ada ID DTKS-nya atau gimana ya? Jenengan nggak menyimak kemarin apa yang dijelaskan oleh beliau Bapak Martiono. Keton. Jadi sudah dijelaskan waktu sosialisasi Perbub bahwasanya memang sekarang tidak keluar lagi ID billing. Nah, iya, Nah, ID billing, ID DTKS ID sudah DTKS, hak aksesnya di ya, desa. ID DTKS Heeh, sudah tidak keluar lagi. bisa. Ya, jadi ada Heeh, yang tidak keluar. Jadi cukup dengan NIK dicek lewat tadi yang sudah di-share alamatnya. Kalau memang iya. masuk kriteria bisa di itu.
Dan kita sampaikan lagi bahwasanya kita lagi mengintegrasikan data dengan dinas sosial. Nggih Mas Irman nggih. Jadi data yang di PPDB sedang Mas Irman, halo. Itu ya. Jadi lagi kita juga melakukan analisis terkait dengan data DTKS. Jadi jenengan juga sambil ngecek, kita juga sambil ngecek by system. Itu Mm-mm. Berarti nanti kalau jika tidak mencantumkan ID-nya, berarti walaupun ada SKTM yang tidak mencantumkan ID-nya itu ditolak sebaiknya atau gimana? kurang jelas ya. Itu kan ada SKTM yang Aku mencantumkan ada jelasnya ya. ID-nya. Balik di mana ya? Jadi Balik Kurang nama nih kopi, Mas, balik nama kurang nih. kopi. Ulangi. Padan wongi ya, kan biasa Mas, error iya human. ya, kebangetan banget jenengan ya genjan. Ya, jadi ID DTKS itu sekarang sudah tidak keluar lagi. Jadi ada Benar. kemungkinan siswa tidak mampu itu memang tidak memiliki ID DTKS, DTKS. tapi dia terdaftar di DTKS. Bisa dicerna? Iya, oh iya, oke. Ya, jadi tinggal kalau ada SKTM, tinggal ngecek jenengan di link yang sudah kami share Linknya. kalian berdasarkan NIK. NIK betul. Oke, paham Mas. Terima Ya, kasih. nanti Oh iya. video ini saya rekam, akan saya upload ulang. Kalau belum jelas bisa diputar lagi videonya sampai paham ya. Oke. Gitu. Terima kasih Mas. Sama-sama. Ini dari SD Negeri 1 Gemek Sekti. Pak, yang di era di input manual apa bagaimana? Ya, di input manual. Ada menunya tadi. Tadi di awal sudah saya contohkan. Nanti video ini akan saya upload ulang di YouTube. Nanti bisa dicek lagi ya. Yang lain silahkan. Ada yang ingin bertanya? Ini ada 52 peserta, berarti 51 selain kami di sini. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Mumpung lagi slow. Izin bertanya, Pak Ya, Wahyu. kan. Nggih. Firman. Kehilangan. Terkait dengan surat domisili, Ya, itu dikeluarkan oleh RT setempat atau dari desa? yang utama adalah RT mengetahui desa. Kayak gitu. Ya, Jadi RT, kopnya itu kop RT gitu nggih. iya, Jadi iya, kepala desa cukup mengetahui seperti itu. betul. Oke, siap. Terima kasih. Sama-sama. Yang lain, Mas Herman selaku Pak RT siap-siap. Oh, Mas Aji ya Pak RT juga. Ini ada dua Pak RT ini ya. Makanya mantep banget ya Pak RT tahu tentang kependudukan domisili yang mengeluarkan siapa Pak RT. Oke Pak RT. Oke. Yang era di input manual ya. Kalau tidak ada di pencarian berdasarkan NSN silakan di input manual. Tetap dicari lewat NSN dulu. Barangkali sudah ada datanya. Berarti kalau siswa tidak berTKS tapi ada KIP bisa daftar afirmasi yang apa enggak. Ini berarti kurang mencermati apa yang sudah dijelaskan oleh kami berkali-kali. Jadi KIP itu bukan kartu sakti. KIP itu diberikan kepada siswa yang tidak mampu alias miskin. Tidak selamanya orang miskin. Ya, tidak selamanya orang miskin. Jadi bisa jadi, ya jadi bisa jadi. Jadi bisa. Orang punya KIP sudah tidak terdaftar lagi Dalam miskin. DTK. Miskin, oh iya. Ya. Jadi punya KIP itu dulu karena dia miskin. Tapi sekarang dia sudah kaya. Jadi KIP-nya masih ada, tapi dia sudah kaya. Sedangkan afirmasi itu untuk orang yang miskin. Nah,
Mumet ora ngono. Tapi bisa dipahami nggak? Saya memang pakai bahasa seperti itu biar dipahami berulang-ulang. Yang lain paham? SD Negeri 1 Paham. Karangsari, paham? Kalau belum paham, saya ulangi lagi. Kemudian SD Negeri Mengkowo, untuk siswa pindah sekolah sama. Ini maksudnya gimana? Untuk siswa pindah sekolah. Mutasi. Mutasi mah sederhana. Sekolah asal melepas, sekolah baru menerima, diproses sesuai dapodiknya. Kemudian ini SD Negeri 1 Gembak Sekti. Kalau penerimaan lebih dari 28 boleh nggak Pak? Soalnya kayaknya meludak pendaftare. Domainnya SK surat keputusan Bupati Kebumen. Di situ sudah ada kuotanya. Oke. Silakan diarahkan dari kelebihan pendaftar untuk ke SD seberang. Oke, gitu ya. SD Negeri 1 Gembak Sekti. Makanya ada seleksi penerimaan peserta didik. Kalau semua diterima, nggak usah ada seleksi, namanya langsung diterima aja. Kayak SMP, nanti SMP 1, semua yang mendaftar di SMP 1 keterima. Bayangin seperti itu. Nah, sekarang diterapkan di SD. Makanya ada seleksi penerimaan peserta didik baru. Kalau semua pendaftar diterima, namanya bukan seleksi. Bisa dipahami? Bisa. Itu ya. Ya. Ada yang lain? Ada yang ingin bertanya? Ada yang bingung? Sudah? Berarti sudah jelas semuanya ya. Sekali lagi untuk PPDB SD silahkan dilaksanakan sesuai ketentuan. Dibaca perbubnya, dibaca SK zonasinya, dibaca juknisnya. Di situ semuanya ada dan lengkap selengkap-lengkapnya. Gitu nggih. Karena ini sudah malam, mungkin jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, akan saya tutup. Saya kasih kesempatan 2 pertanyaan lagi. Mas Dwi Setiawan, Kebumen, silahkan. Silahkan Mas Dwi Setiawan bisa menyalakan mic-nya. Sudah angkat tangan ini. Sudah tidak ada yang ingin bertanya? Mbak Rodia, silahkan Mbak Rodia. Silahkan nyalakan mic-nya. Jika ingin bertanya. Kalau enggak ini ada yang bertanya lagi di chat. Kalau menerima 2 rombel bisa. Bisa apa enggak 2 rombel? Kalau di SK zonasinya cuma 1, ya tidak bisa. Jenengan berarti melanggar surat keputusan Bupati Kebumen. Mik kok mati nggih? Oh, apa enggak tak nyalain? Coba sebentar. Boleh kok menyalakan, bisa nyalain sendiri mic-nya. Ya, kalau menerima 2 Halo rombel. ya, Oh Mas ya, Wahyu. Ya, siap Setiawan. balas ke disit sing argopeni. Ya, Oke. ya, tanggung. Jadi enggak bisa jawabannya. Karena apa? Satu, jenengan sudah punya kelas apa belum? Kalau sudah punya kelas, sudah punya guru apa belum? Kan repot lagi nanti. Belum punya ruang kelas, belum punya guru, sudah menerima siswanya. Nanti dapat dari mana? Silahkan diarahkan untuk ke SD yang sebelahnya. Tuh, silahkan Mas Dwi Setiawan. Oke, terima kasih. Ini perihal PPDB SD apa SMP? Saya mau tanya SMP ini, Pak. Bebas.
Oke, Nah, itu kan di SD kami jangan kan dulu mau tanyanya SD apa SMP? Mau ke bebas? SMP. Ah ya, Nah, SD kami kan ada siswa yang berasal dari Kecamatan Brembun. Padahal SD saya itu di Kecamatan Benorwo, jaraknya jauh. Itu karena broken home, dia pindah ke Brembun domisilinya. Tapi selama 1 tahun dia laju dari Brembun ke Bonorowo untuk menyelesaikan studinya. Lah, terus untuk PPDB ini kan dia mau sekolah di daerah Butuh karena Perembunnya belah wetan dekat dengan Butuh. Bukan Butuh, bukan Perbun, kecamatannya udah Pituruh. Nah, di Pituruh itu mau sekolah di Butuh. Itu gimana, Pak? Apa pakai afirmasi apa nanti zonasi? Kalau zonasi kan di Kecamatan Bonorowo. Karena domisili di Dapodik itu masih di Kecamatan Bonorowo seperti itu. saya tanya, Butuh itu kabupatennya mana? Butuh Purworejo. Ya, kok tanya yang Purworejo. Berarti ikut aturannya Purworejo. Iya, tadi saya sudah matur sama anaknya, sama orang tuanya, silakan koordinasi dengan sekolah Ya butuh itu. seperti itu. Ya, Ah, iya, karena ah, berbeda, juknisnya hmm. berbeda, perbubnya berbeda. Jadi Oh, saya seperti tidak itu. bisa bicara yang bukan hak saya. Gitu Oke, nggih. oke. Jadi Ya, nanti kalau mau bertanya jenengan atau orang tua wali ke adminnya Purworejo. ah. Satu Eh, lagi, Pak. Ini tentang ya, SD. 10 lagi juga nggak masalah. Satu aja lah. Ini kan di desa saya kan ada 2 SD. Yang satu memang kebiasaan SD-nya gemuk. Ada 160-an. Sedangkan di SD saya itu sekitar 80, separuhnya. Nah, di surat edaran yang sudah beredar itu kan memang di Kecamatan Benero nggak ada yang 2 rombel, 1 rombel semua. Nah, itu nanti kalau SD sebelah itu lebih dari 28, tindakan apa Pak yang harus SD kami lakukan? Punya jenengan kurang. Biasanya kurang Iya, ya mintalah. ke SD sebelah itu. Iya, Oh, kalau iya. menolak karena kemarin itu karena hak wali murid percaya dengan SD kami. Itu Hmm, jawaban sementara kemarin kepala iya, sekolahnya. iya. Disuruh buka standar proses pendidikan. Oh, Iya, standar proses. oh iya iya. Standar proses itu kan Standar gimana Pak? Standar proses Pak? iya. Dan disuruh baca perbubnya lagi. Di situ kan Oke. jelas apabila ada kelebihan siswa dari kuota untuk diarahkan ke sekolah Nah, terdekat. oh Ya. ini perlu di share di grup Yo, nasional tapi gimana? sekarang perbube wis kat wingi wis di-share. Udah iya, saya sudah mempelajari itu. Memang Oh, satu rombel baik, semua. di Zoom itu Duna. Ya, Hmm. ya Oke, udah terima kasih. ya jere Pak Bupati we. Ya, oke. Ya wis. Oke, Aku thank you, thank you. Ya, ini ada pertanyaan lagi. Untuk inputan di slot afirmasi kami tidak menulis nomor PKH-nya. Apakah harus diganti nomor ID DTKS-nya karena sudah klik daftar sudah tidak bisa diganti? Apakah kita menghubungi SMP yang dituju? Betul, menghubungi SMP yang dituju. Ya, itu dari tadi SDN 2 Kewarisan. Kemudian dari Mas Rifai, Pak, saya punya mutasi siswa dari Kalimantan tapi belum bisa ditarik karena belum dilepas dari Dapodik. Setelah dikonfirmasi ternyata sekolah kena musibah banjir. Ini baiknya apakah menunggu tahun baru atau dikonfirmasi lagi? Pindahnya setelah selesai tahun ajaran ini apa sebelum, Mas Rifai? Sebelum. Kalau sebelum jenengan cari admin kabupatennya bisa melalui SDM Dodata, bisa melalui biasanya sekarang kan kabupaten pasti punya website. Nah, di situ pasti ada laporan. Jadi jenengan melaporkan dengan surat pindahnya dilampirkan agar admin kabupaten kota setempat bisa memutasikan keluar secara paksa.
Itu ya Mas Rifai yang bisa mengeluarkan paksa. Mas, kalau MI swasta apa sama perbumnya dengan SD negeri untuk PPDB-nya? Maksudnya apa ini? Masuk SMP apa masuk ke SD atau MI-nya? Masuk SD, MI beda. Ada yang kelupaan, Mas Wahyu? Maaf Ya, tadi. Halo. ya silakan. Ya, itu di luar PPDB. Tadi kan ada siswa yang masuk dari MI ke SD. Mohon bantuan untuk tarik data Dari dari MI ke SD. ke SD. Ya, siap. Sudah japri ke Mas Wahyu. Terima Oke. kasih. Ya, oke. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Tadi Mbak Rodia. Oh iya, ini Mbak Rodia. Mau tanya Mas Wahyu, untuk pilihan sekolah ke SMP, apakah harus memilih 2 sekolah? Apakah jika cukup satu aja? Terima kasih. Boleh 1 saja. Kalau memang cukup hanya 1. Tapi sarankan untuk diberi 2 pilihan. Gitu ya. Karena 1 kadang tidak cukup. Maksudnya takutnya kalau 1 ya tidak keterima, nanti tidak ada pilihan kedua. Gimana? Ora genah kowe. Iya maksudnya Dan ada. Ya jangan tuh lah. Erli Budiono, Mas, misal SD saya sudah ada pendaftar 29. Nah, yang satu ini lebih dekat ke desa saya A daripada ke desa B. Nanti kalau mau menolak berarti menolak si dia nggih walaupun dekatnya ke SD saya. Ya, gitulah. Ya, begitu ya. Jadi diarahkan untuk ke SD asalnya. Oke. Oke, ada pertanyaan lain? Mas Eman, ada yang mau ditambahkan? Silakan, mungkin ada admin SMP yang ingin bertanya. Halo, Mas Wahyu. Bapak Ibu, ya silakan. Kalau ada yang ingin bertanya lagi, Mas Adit silakan. Oke. Terima kasih kesempatannya Mas Wahyu. Siap, Ini silakan. mohon maaf agak di luar topik PPDB. Ya, Ini terkait dengan siswa mutasi yang tadi pagi saya sudah japri ke Mas Wahyu dari SD Negeri 2 Serati itu ada siswa masuk di akhir semester 1 kemarin. Tapi waktu itu saran dari pengawas untuk diterima. Jadi sudah diterima di sekolah kami, namun eh, sampai kemarin kami usulkan untuk dimasukkan ke Dapodik, belum di approve begitu. Mohon untuk bisa di-approve apa menunggu tahun ajaran oke, berikutnya. siap. Nanti saya cek. Anu dari non Dapodik itu Mas, Ya, terhitungnya peserta didik baru. oke. Oke. Ini Mas Sigis, kenapa MI Terima dengan kasih. negeri beda perbubnya, Mas? Kan jadi nggak adil, Mas. Sama-sama jenjang sekolah dasar. Adil tidak harus sama. Karena apa? MI itu kewenangannya Kemeneg, ya. Namanya makanya Madrasah Ibtidaiyah sama SD, sekolah dasar negeri, jelas beda. Madrasah dengan sekolah beda. Madrasah Ibtidaiyah itu kewenangannya di bawahnya Kemeneg. Kalau SD negeri di bawahnya pemerintah daerah, kabupaten. Kalau SMA SMK kewenangannya di provinsi,
Bapak Gubernur. Begitu nggih. Jadi adil tidak mesti sama ya. Mas Igis gitu ya. Coba jenengan sambil baca-baca lagi kenapa MI dan SD negeri itu berbeda ya. Bukan masalah nggak adil, tapi memang benar-benar berbeda. Tuh, naungannya berbeda. Tuh. Untuk SD negeri Mengkowo, jika diafirmasi tidak terima, berkas diambil untuk daftar zonasi atau berkasnya biarkan saja. Biarkan saja. Jadi nanti tinggal peserta didik memilih dari rumah karena berkasnya sudah diverifikasi. Tinggal memilih untuk jalur zonasi pilihan pertama ataupun pilihan kedua. Gitu nggih, SD Negeri Mengkowo. Silakan, ada pertanyaan lagi? Oh, siap ya. Kalau tidak ada, Mas Wahyu, berhubungin. izin. Oh ya, silakan. Mas Virus. Ya Mas, untuk yang afirmasi itu kan sudah oke. Nah, untuk jalur prestasi dan zonasi, kan profil sudah saya lengkapi. Apakah langsung bisa mendaftar apa ada perubahan hanya di pendaftarannya saja? Iya, jadi nanti kalau sudah masanya jalur umum, jalur zonasi dan prestasi, itu pilihannya akan kosong, reset. Nah, tinggal melakukan pilihan kembali. Kalau selama tidak ada perubahan, ya, selama tidak ada perubahan, itu tidak perlu ke SMP yang dituju. Tinggal melakukan pilihan. Tuh, hati-hati, pilihannya hanya dibatasi sekali, ya. Jangan coba-coba klik-kliknya. Gitu ya. Oke, siap. Berarti Ya. nanti yang belum mendaftar di afirmasi, profilnya sudah bisa dilengkapi nggak, Mas? Betul. Boleh dilengkapi. Silakan. Biar nyicil, biar agak ringan. Tinggal Iya. Kalau ngeklik. sekarang SD sudah tidak bisa merubah, Mas. Karena sudah dikunci yang bisa merubah SMP yang dituju. Kan kalau misalkan belum mendaftar afirmasi, maksudnya kan untuk yang persiapan zonasi, kita lengkapi profilnya dulu, masih bisa kan, Mas? Nggak bisa, sudah dikunci. Oke, oke. Kalau login sebagai siswa yang bisa dirubah oleh siswa sendiri. Iya, maksudnya login sebagai siswa, soalnya ada yang Oke. beberapa nanya, kalau saya lengkapi bisa nggak Pak? Biar nanti zonasi tinggal mengklik pilihannya. Bisa, bisa, bisa. Oke, siap. Makasih, berarti aman. Aman, oke. Mbak Mariani, maaf baru ikut gabung SMP 2 Buayan, nggak apa-apa. Nanti rekamannya akan kita share. Itu ada pertanyaan lagi? Masih kuat? Kalau yang mau bubuk, bubuk aja nggak apa-apa. Tinggalin aja. Nanti rekamannya kan tadi yang awal sudah. Silakan. Assalamualaikum Mas Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedaya senior, sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Monggo. Pangawitan Mas Wahyu, badhe tanglet mengenai SMP 2 Negeri 2 Merit sampun dicek napa dereng nggih? Yang mana ya, Mas? Berkaitan. Pendaftarnya yang diverifikasi sudah tersimpan di Disdik atau belum di pusat? Oh ya, nanti saya cek. Oke, siap. Nggih, matur nuwun, situ saja. Nyambi grup yang lain ini, Mas. Siap, PIP. Gus. Nggih, nyuwun pendongane nggih, Gus. Sami-sami kula nggih, sami belajar panjenengan. Nggih, nggih Gus, Gus. Nggih, Beb. Nek kula ngandeng jenengan Beb mawon nggih, oleh jenggote. Ampun ngeten niku niku jenggot nggih penyamaran tok. Nggih, monggo nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih, sami-sami. Lanjut ke Mas Rifai ini. Mas mau tanya, zonasi SD kan satu kecamatan. Tapi misal anak Argopeni mendaftar di tempat saya di SD Kutasari dan anak lain dari kecamatan lebih dekat dari SD itu lebih tinggi satu kecamatan lebih dekat.
Ya kecamatan, desa malah yang diutamakan, satu desa atau 3 kilometer ya, gitu ya. Dibaca lagi. Tapi tetap urutannya adalah diutamakan yang satu zonanya, walaupun umurnya lebih tua yang di luar. Gitu ya, sesuai dengan juknis dan perbubnya. Oke, siap. Ya, yang lain malam ini masih pada mau bergadang? Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, saya akhiri pertemuan pada malam hari ini. Insya Allah besok jika dibutuhkan kita akan buka lagi seperti ini. Oke. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan operator. Apabila banyak salah saya dalam menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Terima istirahat. kasih Pak Wahyu. Matur nuwun Pak Wahyu dan teman-teman semuanya. Sehat selalu.